Yang keempat, ya Umi, tafadhali. Tapi para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adab yang keempat menyikapi fatwa yang berbeda. Nah, ini bagaimana kalau kemudian apa? Kita mendapatkan fatwa yang berbeda. Ya. Satunya boleh, satunya tidak. Contoh perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha, contohnya bersentuhan kulit ya dengan orang yang bukan mahram, apakah membatalkan wudu? Ya, ini adalah contoh saja ya. Ya, bersentuhan kulit ya kepada orang yang bukan mahram, apakah membatalkan wudu? Ya. Maka ada dua pendapat ini. Ya, kalau Syafi'iyah ini batal secara mutlak. Ya, batal secara mutlak. Ya. Ada hujahnya, ada dalilnya. Ya, kalau ada pendapat yang lain, yaitu adalah tidak batal secara mutlak. Ya. Jadi apa? Hukum bersentuhan kulit ya dengan orang yang bukan mahram, apakah membatalkan wudu? Pendapat yang pertama batal secara mutlak. Yang kedua tidak batal secara mutlak. Yang ketiga dirinci, ini pendapatnya Maliki. Kalau menyentuhnya dengan syahwat maka apa? Batal. Kalau bukan dengan syahwat maka tidak apa? Tidak batal. Ini ada pendapat seperti ini. Loh Ustaz, lalu mana ini yang benar, ini mana? Kan gitu. Pendapat mana yang benar Ustaz? Ya. Contoh kopi luwak itu tadi. Ya, apa hukum kopi luwak? Ya, kita menemukan dua mufti. Yang satu mengatakan boleh. Yang kedua mengatakan haram. Ya, ini sudah paham ya problematika permasalahannya ya Umi ya. Ya, maka kemudian apa? Apabila mendapati fatwa berbeda dari dua orang mufti, maka ada 5 pendapat menurut ulama-ulama Syafi'iyah. Ya. Kita fokus kepada kopi luwak tadi ya, supaya kita bisa menerapkan di sini. Ya. Ini mau jualan kopi luwak nih, kan gitu ya. Satu katanya haram, satu katanya halal. Maka kemudian pendapat yang pertama mengambil yang paling kuat. Mana ini dalil yang paling kuat ini di antara keduanya? Wah, misalnya yang mengharamkan kopi luwak, ya kenapa? Karena itu adalah apa? Ya najis, ya makharaja min sabilaini. Ya, di antara yang najis adalah apa? Apa-apa yang keluar dari dua jalan, kubul dan dubur dan kubul. Ya, maka kemudian apa? Kopi luwak ini sudah keluar dari duburnya luwak itu tadi kan gitu ya. Makan kan gitu. Maka kemudian apa? Ini najis. Ya. Oh, yang satu kemudian pendapat yang kedua, oh enggak najis. Kenapa? Karena kemudian apa? Kopinya masih utuh kan gitu ya. Ya, kopinya masih utuh seperti dikelupas saja kan gitu ya. Nah, maka kemudian apa? Oh, ternyata yang lebih kuat adalah yang mengharamkan misalnya. Maka diambil yang paling kuat. Yang kedua mengambil yang paling ringan. Nah, ini. Ya, pendapat kedua mengambil yang paling ringan. Halal atau haram berarti kalau ngambil yang paling ringan? Halal kan gitu ya. Enak Pak Ustadz kan gitu ya. Maka halal diambil yang paling ringan, pendapat yang kedua. Yang ketiga berijtihad pada yang lebih utama. Berijtihad pada yang lebih utama dan mengambil fatwa mufti yang lebih alim dan lebih warok. Sebagaimana yang telah dijelaskan. Pendapat ini juga dipilih oleh As-Sam'ani Al-Kabir. Imam Syafi'i rahimahullah juga menyatakan hal serupa dalam hal kiblat ya, dalam hal kiblat. Ya, maka kemudian apa? Contoh ya, kalau pendapat yang ketiga ini ya ada kemudian apa? Itu berijtihad pada yang lebih utama dan mengambil mufti yang lebih alim dan lebih warok. Warok itu berarti lebih berhati-hati. Misalnya yang mengharamkan wudu lebih tinggi ilmunya, lebih alim dan lebih berhati-hati kan gitu ya. Maka kemudian mengambil pendapat yang pertama. Ya. Tinggalkan yang membolehkan itu tadi. Sebagaimana apa? Ya, dalam masalah kiblat ini, ya terjadi perselisihan di kalangan para fuqaha itu masalah kiblat ini di sini. Masalah kiblat itu kalau kita mau sholat, para ummahat, kalau kita mau sholat, apakah kita wajib menghadap Ainul Ka'bah atau tidak? Ya, Ainul Ka'bah itu apa? Ini Ka'bah. Ini berarti apa? Ya sudah. Harus lurus dengan Ka'bah.
atau tidak harus lurus dengan Ka'bah, tapi kita hanya menghadap Masjidil Haram saja. Ya. Ya. Nah, ini kan perbedaan ini. Ya, dalam masalah arah kiblat, dan ini ada kemarin terjadi polemik arah kiblat. Di mana ya masjid-masjid terdahulu ini sudah menceng atau belum ini masjidnya ini? Ya, paham ya para umahat ya. Dulu kan pokoknya mbah-mbah kita orang dulu kalau masjid yang penting menghadap ke barat. Masjid menghadap ke barat, ya sudah menghadap ke barat. Ya kenapa? Karena kemudian apa? Ya di barat itu adalah arah kiblat. Ya, bukan ainul kiblat tapi arah kiblat. Ya sudah Masjidil Haram, menghadap Masjidil Haram saja, barat. Ya. Setelah diteliti lagi, ternyata kemudian apa? Ya kiblatnya kaum muslimin kalau di Indonesia nggak pas mengarah kiblat, akan tapi agak menceng sedikit. Nah, ya toh, agak nyerong sedikit kan gitu ya. Nah, lalu mana ini pendapat yang kita ambil ini? Ya, apakah kemudian apa? Harus? Ya ini pasinkan ada kiblat ini ya, Umi ya. Nah, ini kiblatnya kan gitu ya. Ya ini kiblatnya. Apakah kemudian apa? Kita ini harus pas di arah kiblat ini? Ya, sampingnya kan ini Masjidil Haram. Atau boleh kita kemudian menghadapnya seperti ini? Ya. Nah, kalau saya seperti ini, saya kan nggak pas di kiblat nih. Ya, tapi kemudian apa? Ini masih wilayah haram. Ya, kita masih menghadap wilayah haram, tapi tidak pas di Ka'bah. Ya, apakah kemudian wajib seperti ini? Atau boleh kemudian menghadapnya ke sini? Gimana ini? Wajib ke Ainul Ka'bah atau enggak? Kalau kita melihat Ka'bah wajib. Ya, kalau kita melihat Ka'bah wajib untuk kita menghadap ke arah Ka'bah. Ya, enggak boleh kemudian apa? Ya kita di depan Ka'bah kemudian malah membelakangi Ka'bah, enggak boleh. Kalau kita melihat Ka'bah, ulama sepakat wajib untuk menghadap ke kiblat, ke Ainul Ka'bah. Ya, Ainul Ka'bah itu namanya adalah ke kiblat pas. Nah, kalau di luar jauh seperti kita hari ini, apakah wajib kemudian apa? Harus lurus dengan Ainul Ka'bah atau tidak? Hah? Ya, maka ada dua pendapat itu tadi, ya. Ya, yang pertama tidak, yang kedua harus ya pas di arah Ka'bah. Ya, maka kemudian apa? Nah, ini ya ada perbedaan pendapat. Maka kemudian apa? Kalau pendapat yang ketiga ini kita milih pendapat yang mana? Kalau pendapat yang ketiga ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Syafi'i ini, milih yang harus pas atau enggak? Hah? Milih yang harus pas. Maka berijtihad pada yang lebih utama. Maka lebih utama pas Ka'bah toh, kalau yang lebih utama toh, dan mengambil fatwa mufti yang lebih alim dan lebih warok. Warok itu lebih berhati-hati. Sebagaimana yang telah dijelaskan. Pendapat ini juga yang dipilih As-Sam'ani Al-Kabir, Imam Syafi'i rahimahullah juga menyatakan hal serupa dalam hal kiblat. Jadi kalau pendapat Syafi'i apa? Harus ke Ainul Ka'bah, harus pas dengan Ka'bah untuk kehati-hatian. Ya, ini pendapat yang ketiga. Paham ya? Ya, ini nanti umahat ini mau ngambil pendapat yang mana? Kalau mengambil pendapat yang kedua gimana? Dalam Ka'bah ini, masalah Ka'bah. Mengambil yang ringan, berarti nggak harus di arah Ka'bah. Ya, ini berarti kalau umahat tadi nggak harus Pak Ustadz, berarti mengambil pendapat yang kedua. Paham ini ya Umi ya? Oh, ini sudah pinter-pinter ini, masya Allah nih. Ya, bisa membedakan ya, masya Allah. Keempat, pendapat yang keempat, ya, bertanya kepada mufti yang lain dan memilih fatwa yang sejalan dengan mufti tersebut. Ya, ini kok mufti A, ya, kita supaya karena ini ada Ka'bahnya sudah lebih jelas ke masalah polemik arah Ka'bah ini ya. Ustadz A mengatakan apa? Wajib ke arah Ka'bah. Ustadz B mengatakan tidak wajib ke arah Ka'bah. Bagaimana? Kalau pendapat keempat, tanya lagi sama orang ketiga. Ya, tanya sama orang ketiga, Ustadz yang benar mana sih, kan gitu. Oh, kemudian orang ketiga mengatakan apa? Nggak harus ke arah Ka'bah, maka ambil yang nggak harus ke arah Ka'bah. Ternyata orang yang ketiga mengatakan apa? Oh, harus ke arah Ka'bah, berarti diambil yang harus ke arah
Ka'bah. Ya, jadi apa? Kalau yang keempat ini kemudian apa? Harus ada orang ketiga, kan gitu ya. Ini orang ketiganya ini voting ini. Kalau yang keempat ini kan ya, dua kan gitu ya. Tanya sama orang yang ketiga dan ikuti. Ini mendukung mana? Kalau berarti mendukung A, berarti ikut A. Mendukung B, berarti ikut B. Bertanya kepada mufti yang lain dan memilih fatwa yang sejalan dengan mufti tersebut. Kelima, memilih dan mengambil pendapat siapa saja dari keduanya yang ia pilih. Ya, inilah pendapat yang lebih benar menurut Syekh Abu Ishaq As-Sirazi, sang penulis, ya, dan Al-Khatib Al-Baghdadi. Pendapat ini juga dinukil oleh Al-Muhamili di awal kitab Al-Majmu' dari kebanyakan sahabat-sahabat kami. Pandangan ini juga dipilih penulis As-Samil apabila dua orang mufti sederajat dalam pandangannya. Maka kalau pendapat yang kelima bagaimana? A harus arah Ka'bah, B tidak. Yang kelima harus bagaimana? Ya, siapa saja boleh diikuti. Ya, jadi apa? Ada 5 ini ya, Umi ya. Jadi apa? Ketika terjadi perselisihan, ya, dalam suatu masalah oleh kedua mufti, ya, ada 2 perselisihan pendapat, maka kemudian pendapat pertama mengambil yang paling kuat, mengambil yang paling kuat. Nah, yang paling kuat bagaimana cara mengetahui ini yang paling kuat? Hah? Bagaimana caranya? Dicari, oh ini lebih berilmu atau enggak ini, wah ini Masya Allah ini ilmu fikihnya lebih kuat dan sebagainya, maka dipilih yang paling kuat. Yang kedua mengambil yang paling ringan, ya, sing penak-penak lah, mudah-mudah lah kan gitu ya, yang paling ringan. Yang ketiga berijtihad pada yang lebih utama dan mengambil yang paling alim dan paling warok, yang paling hati-hati. Ya, pokoknya kalau kemudian apa? Yang ketiga ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mengambil yang paling aman. Aman itu apa? Aman maksudnya seperti ini. Al-khuruj minal khilafi aula. Keluar dari perselisihan pendapat itu lebih utama. Jadi milih yang aman. Milih yang tidak diperselisihkan. Contoh sekarang, kalau pendapat yang ketiga, ya, kalau kita sholat tidak pas ke arah kiblat, ada nggak yang memperselisihkan? Kalau kita sholat tapi nggak pas ke arah kiblat menghadapnya, ada nggak yang memperselisihkan? Ada, mazhab Syafi'i itu tadi, kan gitu ya. Kalau kita sholat pas menghadap kiblat, ada yang memperselisihkan nggak? Tidak. Maka kemudian mengambil pendapat yang lebih warok, yang lebih selamat. Nggak ada yang tidak ada yang menyalahkan. Contoh, ada orang nikah, kemudian apa? Tidak ada walinya, diperselisihkan nggak? Diperselisihkan kesahannya. Tapi kalau nikah ada wali, ada yang memperselisihkan? Tidak ada. Maka kemudian ini maksud pendapat yang ketiga, beristihad pada yang lebih utama dan mengambil fatwa mufti yang lebih alim dan lebih warok, yang lebih selamat, menghindari ya perselisihan. Ya, ngopi, apa namanya itu, luwak itu tadi, ya, ngopi, ya, ngopi luwak. Ya, kalau kita ngopi luwak, ada nggak yang memperselisihkan kehalalannya? Ada. Berarti kalau mengambil yang paling warok, tidak ngopi luwak, ngopi biasa saja, maka nggak ada yang mengharamkan, kan gitu ya. Ini pendapat yang ketiga, paham ya? Ya, ini tak ajak mikir titik ini, mahat gitu ya. Ya, tak ajak mikir titik ya. Yang keempat, bertanya kepada mufti lain yang memilih fatwa yang sejalan dengan mufti tersebut. Nyari orang ketiga itu tadi. Ya, kalau yang kelima asal pilih saja. Masalah dalam polemik arah kiblat ini, kalau umat milih pendapat yang keberapa ini dari 5 ini? Yang berapa? Mengambil yang ngambil kuat. Ya, maka nggak apa-apa kalau mau ngambil yang paling kuat kan. Ya. Ya. Yang paling ringan kan gitu ya. Berarti kalau yang paling ringan ya sudah kan gitu. Lah kalau Ustadz dalam polemik arah Ka'bah ini bagaimana? Ya, kalau kita masjidnya belum dibangun, silahkan dipaskan, miring, menceng kan gitu ya. Ya, kalau masjidnya belum dibangun, menceng agar pas Ka'bah. Ya, kenapa? Karena kemudian sudah jelas kita mengambil pendapat yang paling kuat, mengambil pendapat yang paling warok. Tapi kalau masjidnya sudah dibangun, maka kemudian apa? Tidak perlu digempur-gempur, kemudian apa ininya nggak usah dienceng-encengkan. Tahu ya, dienceng-encengkan ya. Nah, ini karpetnya ini kemudian apa ini kan gitu. Nah, ini dulu pernah terjadi. Ya. Masuk masjid ya, musolanya lurus ini.
Ya, kemudian apa diencengkan gini. Ya, sholatnya menceng. Ada orang masuk ini kurang kerjanan ini. Oh, luruskan lagi, diluruskan lagi. Besok yang ini masuk diencengkan lagi, kan gitu ya. Nah, maka kemudian apa? Ini ya adab menyikapi fatwa yang berbeda. Insyaallah ya. Baik.